Selamat pagi ya Abu ya, welcome back di Rest Area 89 teman-teman ya. Ini Abu udah siap nih ya. Selamat pagi sehat Sehat, alhamdulillah Kang, aman ya, sehat. Aman alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya dan teman-teman semuanya di sini, sahabat-sahabat yang budiman ya. Terima kasih sudah hadir ya menemani saya di pagi ini. Silakan Oke teman-teman, seperti biasa, welcome back to Rest Area 89, tempat kita kumpul bareng ya, tempat kita nongkrong bareng, tempat kita berbagi dan tempat kita bertumbuh bersama. Yang saya nggak pernah bosan-bosan ya, saya sama Kang Anjrit tuh mengucapkan terima kasih banyak sama Betul. teman-teman yang rajin banget untuk hadir gitu ya. Rajin pada rajin alhamdulillah benar pada hebat ini orang-orang Hebat, di sini. meskipun dimarah-marahin juga seneng aja gitu ya. Iya bagus lah gitu ya. Berarti mentalnya sudah terbentuk lebih baik gitu, Oke, kira-kira. betul. Betul. Kak Selena, terima kasih. Aduh, Kak Selena ini beneran deh tiap hari ngasih gift. Makasih banyak ya, luar biasa. Hatur nuhun. Terima kasih teman-teman juga. Makasih. Dan seperti biasa kita langsung angkat-angkat, Kang. Siap, wah mantap ya teman-teman ya. Ini ada Dadi AG, tuh bisa kayak gitu lihat ya. Padahal saya mencet Dadi AG tuh, yang naik ini Ella Hanun. Kayak gitu, thank you. Halo, assalamualaikum. Salam Teh Hanun, Damang. Damang dibuka dulu kaca ini itunya ya. Katanya Gimana Selamat limbangan, pagi. aman limbangan? Baik, alhamdulillah. Sebentar, Kang Andrit ini pengusaha, kirain jangan gak salah langsung Kang Andrit. diangkat. Saya pasang headset dulu. pengusaha bangunan Bentar. Ya, Alas saya jadi grogi, Kang Abu. kenapa? Oh, Iya, bentar. Halo, Halo? halo. Iya. ya aman Teh. Iya. Alah, hatur nuhun Kang Abu. Selamat pagi semua teman-teman. Jadi ngadeg-degi. Kirain gak bakal diangkat. Oke. Gimana Hatur nuhun Teh? Kang Andrit. Ada update apa nih? Teh Kayaknya Hanun tuh belum kalau ada ada topik ya. testimoni atau nanya Saya gimana tuh mau, suka dalam. Silakan. iya kalau kalau pertanyaannya belum ada sih Kang Abu. Cuma saya mau mungkin ngasih apa namanya, masih ngadeg-deg. Mau ngasih testimoni ya perjalanan Gimana saya Teh? ketemu Gimana? Kang Abu di 2023 sampai saat ini gitu. Nah, yang terakhir kemarin tuh yang di rest area yang sama ayah saya Karim gitu ya. Saya ingin berterima kasih banyak sekali untuk Kang Anjrit, Kemarin hadir Kang Abu sama Hadir kan ada yang ayah. nanya kemarin. Iya, Iya. di sorean hadir. iya. Ada. Saya paling depan loh Kang, tapi Kang Anjritnya rada sombong di asli. Iyalah, saya sombong. Maaf ya. Yang mana ini nanya apa Ibu? Iya, itu yang nanya gimana caranya agar tetap balance di kesadaran ya. Terus, nah ini yang mau saya testimoni. Betapa semesta itu lebih canggih dari yang kita kira ya. Karena pulang dari sana nih Kang, dan teman-teman, saya langsung dapat pelajaran yang membuat saya latihannya ekstra. Hmm. Tapi dari sana apa ya, menghasilkan dari dalam sini tuh Kang Abu jadi lebih kuat gitu ya. Jadi nggak serapuh dulu lah. Kalau saya bilang mental saya nggak serapuh dulu gitu. Yang dulu pernah Kang udah diceritain ya Kang Abu, saya nih Ya. pokoknya yang rapuh banget mentalnya sampai percobaan gitu beberapa kali gitu ya. Dan dari kemarin yang dari rest area itu yang saya ingin saya sharing ke teman-teman bahwa apa ya, ketika kita ingin mengupgrade diri, berkesadaran menjadi lebih dan lebih bertambah lagi, dan kita mau bertumbuh dan bertumbuh lagi, ternyata ya kita harus betul-betul mengosongkan ya, kalau bahasa Kohen mah mengosongkan gelas kita gitu. Dan itu memang betul. Pas pulang dari sana tuh kata Kang Abu, pokoknya teh latihan aja gitu.
pulang dari sana saya dapat pelajaran yang susah sih Kang ya kalau diceritain panjang banget. Cuman intinya saya mendapatkan hikmah yang besar sekali sampai saat ini. Saya ini lagi mencoba untuk jatuh cinta pada sang pemilik semesta gitu. Sebagaimana dia mencintai tiap hari kita, seberdosa apapun manusia, dia tetap mencintai dengan tulus gitu. Itu hikmah yang saya dapat di rest area kemarin. Dan saya mau saran Kang Anjrit ya, kalau bisa mah ya tetap diadain ya, karena memang itu vibrasinya bagus banget. Mungkin untuk orang-orang yang lagi jiwanya rapuh atau mental down itu sangat membantu sekali, termasuk saya gitu. Oke, Kang Abu. Bu, mau nggak saya angkat jadi donatur? Mau banget. Jadi ketua, tapi donaturnya gitu. Mau. Ya, semua ya. Oke, Teh. Mau gitu kan. Apa sih namanya, salah satu jalan untuk menuju kepada pembersihan diri atau takziatun nafsi itu kan kata Kang Abu, kuncinya salah satunya adalah jangan pelit ya. Jadi saya lagi belajar, berlatih dan terus berlatih tanpa ingin pokoknya melepaskan segalanya aja. Jadi kalau kata Kang Anjrit mah udah. Oke, itu kan statement yang bagus ya. Coba praktek. Ibu udah sampai mana? Coba. Latihan. Agak mau disebutin nanti ngeboleh. Gak apa-apa, ini kan biar inspirasi buat yang lain. Dari mana gitu? Praktek ibu yang tadi tidak pelit itu seperti apa? Coba. Iya, misalnya ya intinya kalau misalkan kita punya rezeki, salah satunya. Berkah atau apa? Gak apa-apa, sebutin aja kan di sini mah biar terinspirasi. Apa? Oke. Ya salah satunya itu. Terus kayak sedekah subuh juga jangan jangan berhenti. Terus yang jadi prinsip saya sekarang, kita jangan takut kekurangan ketika kita berniat baik, lakukan gitu. Meskipun kayak duit ini kayak cuman 10.000, tapi kita niatnya mau ngasih orang yang minta-minta atau ya udah kasih aja gitu. Oke Bu ya, Ibu. Kalau udah niat baik mah gitu. Oke Bu, Ibu omset per bulan berapa? Nah, pertanyaannya mengarah nih. menjurus nih. Coba omset per bulan berapa? Kira-kira aja, 100. Omset per bulan. Per hari atau berapa gitu? Apa harus disebutin nih Kang Anjrit? Ini saya pengen observe. Apa harus disebutin ini? Ya, disebutin. Coba, per bulan 100 juta, 50 juta, 1 miliar atau berapa? Omsetnya. Di rata-rata 150-an. Nah, Ibu per bulan 150 juta ya, terus sedekah subuh atau ke yang lewat cuma 10.000. Coba. Denger lagi. Bukan maksudnya teh ini mah. Astagfirullahaladzim. Maksudnya teh gini kan. Kan harus jelas kalau sama saya ya, jangan hanya bicara kita tuh jangan berbagi yang praktiknya mana Anda ya. Bukan gitu. Maksudnya tuh kan kayak gini nih. Orang kan gini Kang Anjrit, kadang-kadang orang itu punya uang banyak. Kalau misalkan perbandingannya Kang Anjrit ini punya 1 juta tapi ngasihnya 100.000, kan itu masih ada sisa tuh 900.000 kan. Ini maksudnya tuh kalau kayak bener-bener yang kita bener-bener nggak punya gitu kan, bener-bener nggak ada lagi duit tapi memang niat baik, ini sih berhubungan dengan keyakinan ya gitu. Jadi kalau kata Kang Abu, kalau mau jangan jadi orang baik tapi jadi orang sadar. Nah kita sadar kalau yang pelajaran yang selama ini saya dapetin dari Kang Abu, belajar dari tahun 2023 itu gitu. Belajar untuk berkesadaran ketika kita berbuat baik, ketika melakukan hal apapun, termasuk bikin dosa Kang Anjrit, harus dilakukan secara sadar gitu. Nah, itu bagus. Apa ya? Itu maksudnya. Berbuat Tapi dosa Kang Anjrit, sadar Anda ya. Enggak, Kang. Teh Hanun tuh ya, saya tahu banget waktu awal-awal banget saya TikTokan, Kang. Jadi rajin banget gitu ya, dan maksudnya karena jadi sering ngobrol gitu ya, maksudnya sering naik komal dan seterusnya gitu.
Teh Hanun salah satu yang sangat signifikan mengalami perubahan sih Kang. Betul. Dimana kalau cerita awalnya pernah ya ngobrol banget bahwa wah kalau misalnya ini nol, ini minus, ini mega minus, ini tera minus di sini gitu, dengan keadaan kondisi mentalnya dan sampai sekarang bisa senyum-senyum, wah Dia itu hal yang sekarang kan beberapa kali juga naik di rest area, ah. iya betul, dan itu kan hal yang saya rasa luar biasa sih. Nah, Betul. hatur nuhun, kita tepuk tangan dulu dong buat Teh Hanun. Thank you, hatur nuhun Teh, itu sangat menginspirasi. Aduh, Tapi poinnya begini, sesuatu yang asli itu tidak perlu dipaksakan untuk kembali asli gitu. Artinya tidak ada bibit alpukat memaksakan dirinya untuk menjadi buah alpukat, itu nggak ada. Tidak ada bibit stroberi untuk memaksakan jadi buah stroberi, itu nggak ada. Kenapa? Karena semua bibit itu dia hanya bertumbuh alami tanpa ingin, tanpa mau, tanpa berusaha, apalagi tanpa yang namanya pengorbanan gitu. Jadi kalau kita sadar bahwa kita semua bibitnya adalah cinta, dan untuk mencintai perlu pengorbanan, perlu keinginan, perlu usaha, berarti kita sedang tidak kembali kepada diri sejati gitu. Karena untuk menjadi yang sejati itu nggak perlu mengapa-ngapa sebenarnya. Nggak perlu ngapa, dalam tanda petik ya, mohon dipahami ini gitu ya. Dalam artian kalau kita beneran mengalir, kita beneran balik kepada sesuatu yang esensi, itu kalau pakai bahasa keren itu disebut effortless, Kang. Kita melakukan sesuatu tuh nggak pakai keinginan yang berlebihan, nggak menggapai, nggak mencapai. Tapi kalau bicara tadi misalnya, saya berusaha mencintai misalnya, saya berusaha untuk menyayangi. Untuk mencintai dan menyayangi tidak perlu ada usaha, karena kenapa? Dirimu yang sejati itu adalah cinta dan welas asih itu sendiri gitu. Saya rasa gitu sih poin pentingnya gitu. Ah, keren ya. iya. Jadi mengalir aja ya. Terima kasih. Mengalirnya tuh penuh cinta Ya, teman-teman ya. Bukan kayak kalian gak iya, perlu iya. gak perlu ada pengorbanan. Tidur aja ya, gak perlu kerja keras, gak perlu apa, mengalir aja apa. Ya, mengalir aja Ya, di rumah harus dia tetap ada scroll usaha TikTok. ya. Nuhun Teh. Saya ngelihat ya Iya, maksudnya Kak Abu, metamorfosisnya Teh Hanun tuh maksudnya transformasinya dahsyat sih. Keren Teh. Mantap. Thank you Teh. ya, Hanun, terima kasih. Satu lagi mau sharing satu lagi boleh? Ya, Oke. gimana Teh? Ini tentang apa ya? Satu lagi, kemarin kan saya diperjalankan ke Pandeglang, Banten ya 3 hari. Oke. Dan sepulangnya dari sana, saya sharing sama Ustadz di sana gitu. Karena emang lagi ada masalah lah di perusahaan gitu ya. Terus beliau bilang, Teh kalau sepulangnya dari sini misalkan ya, Teteh siapkan, kebetulan saya ini toko masih di bawah pengelola ya, bukan punya sendiri gitu. Karena emang kemarin ada masalah, ceritanya kata Pak Ustadz, Teh kalau sepulangnya dari sini tiba-tiba Teteh punya toko sendiri aja gimana? Saya kan mikir lagi tuh Kang, kayak pokoknya emang gak terucap, tapi dalam hati kayaknya ya mikir lagi gitu. Oke. Terus saya bilang kayaknya Pak Ustadz nggak bisa, ya masih mikir lah kayak gitu, kayaknya nggak mungkin lah gitu ya cepetnya mah. Terus sepulang dari sana saya dapat pelajaran yang besar juga tuh. Karena apa? Terus Pak Ustadz bilang gini, Teh, tapi ingat ya, ada keraguan yang perlu Teteh bayar, ada harga yang perlu Teteh bayar karena Teteh sudah meragukan Sang Maha Kaya gitu. Itu saya baru nggak ngeh, cuman pas pulang dari rumah tiba-tiba saya dapat dapat ketika audit segala macam, tiba-tiba saya dapat nominal yang lumayan besar yang harus saya ganti ke perusahaan begitu ya. Di atas 100 juta lah gitu. Akhirnya saya di sana nggak kaget gitu ya. Ini pelajaran lagi nih, ini latihan lagi nih yang Kang Abu bilang gitu. Pelajaran saya di sini, latihan saya di sini, bahwa ketika kita meragukan Sang Maha Kaya, ini loh harga yang harus saya bayar. Padahal itu memang semua kesalahan sistem semua. Tapi saya mempertanggungjawabkan semua gitu kan. Cuman pelajaran yang ingin saya sharing ini, jangan pernah ragu, karena Allah itu kalau sudah bilang iya, iya.
udah Bismillah aja. Saya senang banget ngikutin Kang Anjrit. Kenapa? Karena optimismenya gede banget gitu ya. Emang harus sadar kita ini emang kalau bisnis ya udah di bisnis aja, udah ditekuni di sana. Dan emang harus Hidup bener-bener itu goal gitu ya. selama-lamanya, Bu. Bagi pembisnis hidup selama-lamanya. Kalau bagi Coba tukang saya tuh ibadah, mau, hidup tuh ya besok mati itu tukang ibadah ya. iya gitu. Kayak gitu. Benar Kang Anjrit. Ibadah lah. Makanya saya, nah, Kak Anjrit, makanya saya tuh mau WA tapi rada-rada sungkan gitu ya. Saya yang mau ikut kelas yang latihan untuk konsisten bangun jam 2 malam gitu, tidur lebih cepet gitu. Gimana caranya? Coba saya tuh mikir lagi ya si Kang Anjrit lagi waktu itu di WA nggak balas gitu. Ya udah saya mau udah ikutin di sini aja gitu. Oke, oke. Iya. Oh, Ibu Kan kalau ngebalas, misalkan kalau kita lebih lebih apalah lebih punya gitu ya, lebih punya. Iya. Kalau misalkan kita mempunyai rezeki yang lebih banyak kan akan kita juga akan bisa dapat memberi kebermanfaatan yang lebih luas dari ini begitu. Keren. Ya udah Thank you. gitu. Hatur nuhun. Gitu aja yang saya Keren mau banget, Teh Anun. sharing sama teman-teman. Pokoknya tetap yakin, iya, ya. Oke, Oke, Teteh, terima kalau dari kasih saya- Kang Abu, Kang kalau dari Anjrit dan saya- teman-teman. Selamat pagi. Oke, Teh, kalau dari saya nggak perlu bangun subuh ataupun bagaimanapun nggak perlu. Teteh saya challenge aja ya, rumah-rumah yang di samping Teteh ya, yang catnya udah luntur ya, yang rumahnya gak layak, tolong dicat gratis, oke? Udah. Udah itu mah Kang Anjrit udah, alhamdulillah ya udah itu. Iya. Nuhun Teh Anun ya. Hatur nuhun. Ya udah, dadah. Iya, terima kasih. Dadah teman-teman. Ini saya mau ngasih tips ya. Kalau pengen dibalas chat atau WhatsApp sama Anjrit, kirim gambar yang ada biru sudah ditransfer, langsung dibalas. Fix. Ibu Mayang hatur nuhun, terima kasih. Tuh nuhun, Bu. Saya ada 2 teman-teman ya WA tuh, kalau yang satu mah itu memang admin saya yang pegang, jadi saya kadang seminggu sekali bukanya gitu. Yang satu lagi itu langsung sama saya ya, tapi nggak saya sebar ininya apa nomornya. Coba ada Ibu Aya. Duh serunya, luar biasa sih. Pagi, Pagi, sama siapa di mana? sama Ibu Rum di Cirebon. Oh baru ya, baru naik ya? Pernah, Oh pernah Bu? Pernah ya? iya, Tapi akunnya beda ya? iya. Oh pantas. Oke, Silakan Ibu Arum. eh ya memang sering mengikuti Kang Abu, jadi ini nggak bisa buka kalau kamera? sekarang bisa menerima Bisa gitu Ibu ya. Arum. Oh ya Ya gimana bisa Bu? bisa menerima anak saya semuanya kan berbeda. Mm-mm. Ya mungkin sifat-sifat anak saya itu dari didikan dulu dari saya, dari dogma yang doktrin yang saya sering itulah sama anak-anak gitu. Ya. Terus? Ya soal anak masih bisa nerima, cuma sekarang tuh saya sering apa tuh kebiasaan-kebiasaan yang tidak bermanfaat tuh sering berulang-ulang saya lakukan gitu, Kang. Mm-mm. Kegiatan Contohnya? Ya gimana cara merubah itu? Nggak bermanfaat tuh gimana misalnya? apa gitu Bu misalnya? Ya kayak nonton YouTube gitu ya. Kan YouTube Kang Abu diikuti, tapi kalau ada berita-berita lain suka kepo, ingin tahu, padahal itu kan berita yang tidak penting gitu. Iya. Ya kan gini ya Bu ya. Apapun yang ada dalam keseharian kita itu kan rata-rata mayoritas datang dari kebiasaan kan. Betul nggak Bu? Iya, Nah sekarang ketika Ibu mulai menyadari kayaknya ini nggak penting deh. Nah kan pilihannya itu tuh udah bagus banget sih. Menyadari bahwa ini nggak penting udah bagus banget. Nah lebih bagus lagi begitu tahu ini nggak penting, Langsung ya. dah diem dulu aja gitu. Ataupun misalnya tahu ini nggak penting ya dikurangi durasinya dulu gitu misalnya. Ya misalnya sekarang nonton nggak pentingnya misalnya sejam gitu sehari.
Ya udah sekarang jadi turun 59 menit, itu udah bagus gitu. Turun lagi 50 menit, udah bagus juga gitu. Nah intinya adalah latihan sih Bu. Karena hampir 98% yang kita lakukan tuh semuanya otomatis gitu. Nah Ibu belajar untuk tidak otomatis gitu intinya. Itu sih Bu. Terus ini mau nanya ke Kang Ajrit juga. Ya. Nah ini Gimana penting Bu. ya kalau jangan, enggak maksudnya tuh kebiasaan untuk bangun malam kenapa walau alarm dinyalakan tetap aja dimatiin tidur lagi. Ya. Tidur aja nggak apa-apa Bu. Kalau Ibu nggak bisa bangun jam 2 ya, bangun jam 3 ya. Kalau misalkan aduh jam 3 juga berat, jam 4 nggak apa-apa. Kan itu latihannya Bu. Kalau jam 4 tuh susah juga, nggak apa-apa jam 5. Jam 5 nggak bisa juga jam 6. Jam 6 itu jangan bangun Anda ya. Kalau bangun itu antara jam setengah 5 atau jam 5 Kang. Sampai akhirnya pokoknya nggak usah bangun-bangun lagi kalau bisa ya. Kang, jadi ingat Kang, pernah dengar cerita malaikat sama anak muda nggak? Gimana? Aduh, kalau jadi ada anak muda mati muda Kang. Oke. Begitu ke malaikat komplain, Kat, kenapa saya masih muda mati gitu? Oke. Ngecek si malaikatnya ke log gitu ya, cek. Umur 23 gitu, 24 cek. Terus ditanya, kamu 23 tahun nakal nggak? Enggak. Oke, minum? Enggak. Ya. Happy ke bar ke apa? Enggak. Ya udah pantas kamu mati, ngapain hidup gitulah kira-kira kan. Udah mati aja lah, ngapain hidup di dunia kan tempatnya gitu. Ngapa-ngapain gitu. Nggak mau ngapa-ngapain gitu, udah mati aja. Berarti saya udah cocok katanya gitu. Nah gitu sih kira-kira ya. Bu, intinya sih kalau saya ini mah nggak tahu saya ini mah ya. Saya mau cerita sedikit. Kalau saya tuh yang pasti yang namanya tuh saya komitmen terhadap diri sih intinya. Saya komitmen terhadap diri itu saya sebut syahadat Bu kalau saya mah ya. Saya tuh komitmen terhadap diri nih ya. Komitmen gitu. Kadang saya sambil ngaca. Sambil ngaca. Mau sampai kapan kamu? Mau terus begini kamu? Komitmen Bu, intinya sih ada di komitmen. Kalau kita nggak komitmen bener-bener sama diri pribadi gitu ya, sama diri sendiri, susah. Mau saya jadwalin gini, saya jadwalin. Kalau nggak komitmen susah Bu. Intinya satu dulu belajar komitmen, sadar nih komitmen terhadap diri gitu. Itu dulu sih kalau saya sih dulu tuh kayak gitu komitmen dulu Bu. Tapi Kang, komitmen itu datang dari keterpaksaan biasanya. Benar, dan memang harus dipaksa dulu, Setelah Dan dipaksa, betul. Oke. Kalau itu jurus saya, paksakan ya. Setelah dipaksa akan terbiasa. Banyak orang yang ngomong kayak gini, kan dipaksa gak ikhlas. Bentar dulu nih ya, jangan dulu komen. Paksakan dulu, setelah dipaksa akan terbiasa. Setelah terbiasa, itu tidak akan ada transaksi. Saya udah biasa, itu yang namanya ikhlas menurut saya. Bener Kang. Benar. Itu Bu. Jadi silakan komitmen dulu, paksain, ya. Oke Bu. Oke ya. Ya terima Karena kasih. memang kita harus ngebuka dinding-dinding kebiasaan baru dan terbukanya dinding kebiasaan baru minimal 30 hari sih Bu. Bener itu, bener banget. Nggak bisa kalau nggak 30 hari bakal balik ke program lama sih. Betul. Ini baru saya udah bangun 3 hari kemarin tapi gininya ya 3 hari. Saya aja 3 bulan Anda ya 90 hari itu. Benar. Nah, penguatannya 66 hari, sekitar 2 bulan. Lebih topnya lagi ya udah gitu. Itu sih. Gitu Bu ya. Iya. Ya, oke, makasih. Assalamualaikum. Oke. Salam. Benar sih Kang. Karena kenapa sih ada kata-kata bahwa musuh yang paling utama tuh dirimu? Betul. Nah, kalau didalemin lagi yang paling utama apa? Ketika kamu tidak bebas mengambil keputusan hidup gitu Kang. Benar banget. Iya. Karena kebebasan kita untuk mengambil keputusan hidup dipenjara oleh kebiasaan Kang. Itu banget. Serius. Gitu Kang. Benar. Saya dulu waktu mengawali memang masih pakai alarm, memang masih pakai cara harus cepat tidurnya gitu ya. Pakai alarm tuh aduh gak kuat karena mungkin saya udah komitmen, saya harus bangun, dipaksain gitu. Gitu. Kalau nggak kayak gitu mah ya gimana gitu. Susah gitu. Iya. Iya.
Kayak Nabi aja Anda ya. Nabi juga bangun malam, Kang. Ya Jangan malam salah. aja bangun malam Anda ya. Iya. Wah, ini ada coach nih ya. Oh, ini kan pernah naik nih. Coach pernah naik kayak ini. Halo coach. Wah, coach. Halo, selamat pagi Kak Abu Marlo, Kak Haji Andri. Salam kenal. Salam kenal coach. Pagi, bisa dibuka kamera nggak? Maaf, kebetulan belum bisa. Nggak apa-apa. Oh Udah iya, bisa. oke. Coach, kenapa ngebohong coach ya? Udah bisa buka loh. Iya, sudah, tapi saya yang belum bisa. Oh, belum bisa. Gini nih, coach caranya ya. Ini kan saya ya. Di sini ya kan saya. Nah, ini kan coach Abu di sini. Nah, ini coach Hega. Diklik coach Heganya, gambar coach aja diklik. Nanti keluar gambar video yang di garis miring gitu, diklik lalu disimpan. Coba coach. Ya, bisa ya. Anda bohong coach berarti. Kalau sama saya nggak bisa kayak gitu coach Anda ya. Silakan coach. Salam Iya, kenal. Iya, salam kenal. Ini kok dengar-dengarnya topiknya tentang psikologi begitu. Jadi saya tertarik buat gabung. Oke. Namanya siapa? Sorry, Hega beneran? Iya, Pernah naik nggak sih? Belum pernah ya? Belum ah. belum. Oh, oke. Ini kayaknya Oh, baru masuk sekarang kah? apa di mana? Di Kohen gitu atau di mana gitu? Ya udah, oke. Namanya aslinya Hega bener. Iya, Oke. Gimana, Mbak? Psikolog, Mbak Hega? kebetulan belum. Tapi lagi kuliah. Eh, lagi ngejar beasiswa Oh, oke. Oke. Apa basicnya apa? psikologi. Di Bang Syam, benar. Waktu itu kita ketemu di roomnya Om Syam. Psikologi. Iya, Iya, tapi oke. Kak Abu Marno nggak naik waktu itu ya, cuma Typing. nyimak aja. Iya. Gimana, Mbak? Coba gimana? Ini topiknya tentang apa ya? Tentang apa aja ya? Tentang apa aja silakan ya. Apa ya? Gini, Mbak, kalau gitu, S1 dulu psikologi. Iya, Nah, kalau gitu karena ini coach ya, juga mungkin kita bisa belajar bareng. Betul. Apa sih dari Coach Hega ini ketika seberapa penting orang memahami tingkat psikologis dirinya gitu? Gimana, Coach? oke. Penting sekali ya, karena kalau orang itu nggak bisa memahami psikologisnya, bisa jadi apa yang dilakukan itu nggak selaras dengan niatnya, dengan nilai-nilainya, dengan keyakinannya. Nah, kebetulan saya sedang penelitian tentang diri sejati. Nah, jadi ini sangat berkaitan ya dengan psikologis diri sejati itu begitu. Jadi diri sejati itu didefinisikan sebagai proses orang atau bagaimana orang itu memahami nilainya, keyakinannya, kemudian psikologisnya begitu, dan bagaimana itu semua teraktualisasi selaras begitu, tidak berbeda dengan apa yang diaktualisasikan begitu. Oke. Nah, ini yang menarik ya. Kalau tadi kan ada kata-kata yang keluar dari Coach, ada diri sejati dan keyakinan gitu. Kalau boleh dielaborasi, Coach, bagaimana sih terbentuknya keyakinan seseorang? Karena kan keyakinan itu bisa datang dari informasi, bisa datang dari figur otoritas, dan sesaat dia meyakini sesuatu, keyakinan itu yang akan membuat dia melakukan sesuatu. Yang menarik adalah keyakinannya belum tentu dengan selaras gitu. Nah, gimana sih supaya kita bisa ngerti bahwa keyakinan ini bukan keyakinan yang blind belief lah gitu kira-kira. Nah, ini menarik sih. Gimana, Coach? Oke, kalau menurut saya itu keyakinan bisa datang dari mana saja ya. Bisa dari hasil proses belajar, bisa dari feedback lingkungan begitu. Nah, tinggal bagaimana kita mau meyakini sesuatu hal yang bermanfaat untuk diri kita. Karena kalau itu tidak bermanfaat,
jiwa ini otomatis akan tidak meyakini, karena jiwa ini seperti eh, fisik, ada sistem pencernaan, ada sistem eh, pikiran, ada sistem peredaran darah, itu semua kan sudah tersistem ya Kak ya. Nah, jiwa pun seperti itu. Jadi kalau ada emosi negatif, ada keyakinan negatif, jiwa ini sudah tersistem untuk menolaknya. Jadi Hmm, kita hanya akan menginternalisasi nilai-nilai emosi-emosi yang bermanfaat untuk kita, gitu. Nah, oke. jadi kalau ditanya bagaimana orang itu meyakini sesuatu, berarti ketika kita meyakini sesuatu, kita tuh secara tidak sadar meyakini bahwa nilai itu tuh bermanfaat untuk diri kita. Nah, perihal asalnya ini dari mana, itu seperti tadi saya sampaikan, itu bisa dari hasil proses belajar, pengalaman, atau feedback dari lingkungan eksternal, begitu. Oke, oke. Ya mungkin terakhir ya dari saya ya. Ini nanti kita bisa ngobrol panjang lah ya tentang Ya, psikologis. terakhir Kalau aja tadi sudah bicara, paham. Saya kalau nggak tadi paham. bicara, ini menarik sih Kang. Kalau tadi bicara bahwa jiwa itu akan menolak ketika nggak selaras gitu. Tapi realitasnya adalah ada orang yang meyakini dengan sepenuh jiwanya untuk masang bom di tubuhnya dan dia masuk ke tempat sesuatu dan meledakkan diri dan dia meyakini bahwa dia akan masuk surga gitu. Dan dia tetap melakukan itu. Nah, keyakinan yang menjadikan motif untuk seseorang melakukan kan kalau kita bicara rasional kan nggak banget lah kayak gitu. Nggak Nah itu masuk gimana, ya. Coach? Maaf tadi gimana kasusnya itu beneran nyata? Maksudnya dia memberikan bom ke dirinya sendiri lalu bunuh bundir begitu lalu yakin untuk masuk surga begitu atau gimana? Iya gitu. Iya Nyata, gitu. coach itu kan bom Bali segala macam. Anda hidup zaman kapan, coach? Masa nggak tahu tentang itu Anda gimana ini? Iya gitu, gitu Coach. Gimana? Oh, ini unik ya. Berarti nilai-nilai yang diyakini ini lebih memenangkan egonya, begitu kan? Ego itu tuh kan ingin yang nyaman, ingin yang nikmat, begitu ya. Hmm, Tapi ada nilai rohani ya begitu, karena dengan ngebom diri sendiri dia yakin masuk surga begitu. Jadi yang diberatkan, yang dimenangkan ini adalah nilai ini itu, bukan Tuh. bukan aktivitas menyakiti diri sendiri yang ngebom diri tadi begitu. Wah keren ini. hmm, Nggak paham hmm, saya. hmm. Terus? Ya sudah, kalau begitu dia meskipun merasa tersakiti dengan bomnya itu, tapi dia tetap merasa menang begitu, tetap merasa positif, tetap merasa bahagia karena tujuan untuk masuk surganya merasa tercapai. Nah, Hmm, That's why dia mengaktualisasikan kegiatan itu begitu, meskipun nggak terlalu dipahami sama orang normal ya. hmm. Meskipun ya maaf ya, ketika surga kan belum tentu ada. Kenapa sih Iya. otak kita tuh seneng banget sesuatu yang mengada-ngada gitu dan percaya banget sesuatu yang padahal belum nyata gitu. Itu mekanismenya gimana sih secara psikolog, Coach? Dijanjiin Oke. tuh oke gitu ya, kayak terus mau gitu. Terus dengan melakukan itu jadi pengen melakukan gitu. Padahal kan nggak real gitu. Gimana? Oke. Ya, ini terkait dengan kepercayaan begitu ya. Jadi kita ini ibarat kayak anak bayi atau anak kecil balita yang diiming-imingi, nanti kalau seperti ini kita akan dapat seperti ini loh. Itu kan anak kecil senang banget ya, dan dengan mekanisme yang sama tapi dengan level kesadaran yang berbeda, kita juga seperti itu di agama. Begitu kita di eh, iming-imingi kalau misalnya kita berbuat baik, kita akan dapat pahala, dapat kebaikan, dapat surga, begitu. Tapi logika dan kesadaran ini tuh ada ilmunya, begitu ya. Ada tradisi ajaran turun-temurun, begitu. Hmm, Ada hal yang lebih
berbobot nilainya untuk kita akhirnya kita bisa meyakini bahwa itu nyata dan akhirnya kita tersistem untuk menjalankan itu semua begitu demi mendapatkan tujuan surga begitu. Jadi mekanismenya seperti anak kecil yang diiming-imingi suatu yang Suatu menyenangkan. keindahan aja gitu ya yang dia mau Ya, gitu. Tapi Coach kemudian ini sebentar yang pengen saya tanya nih ya, kenapa otak kita tuh ya percaya atau yakin terhadap sesuatu yang tidak nyata di depan muka? contohnya, Kenapa otak kita bisa percaya gitu? Misalkan kamu kalau melakukan ini bakal masuk surga misalkan. Kan saya belum melihat surganya kayak gimana. Hmm. Nah, otak kita kenapa bisa percaya akan hal itu gitu? Itu tuh kenapa? ya karena kita sudah mendapatkan ajarannya begitu ya, kita sudah mendengarkan kesaksian-kesaksian, kita sudah menjalankan rutinitas ibadah yang sejak kecil tuh kita lakukan meskipun kita nggak tahu ini untuk apa begitu. Jadi ya tentang kebiasaan tadi ya, ketika kita membiasakan sesuatu perilaku yang tadinya itu terpaksa kemudian menjadi tradisi, kebiasaan, dan akhirnya kita akan mencoba mencari makna ini sebenarnya untuk apa sih tujuannya, kok aku melakukan seperti ini berulang-ulang begitu. Jadi ada kesadaran, ada logika ini maksudnya termasuk ajaran agama itu ya. Jadi itulah yang membuat kita semakin kuat meyakini bahwa oh surga itu memang ada meskipun aku belum sampai ke sana tapi memang diajarkannya aku akan ke sana setelah aku meninggal begitu misalnya. Jadi kita meyakini surga itu lewat logika dulu awalnya begitu karena surga memang di sini tuh belum ada tapi karena kita diajarkan bahwa itu tuh ada setelah kita lenyap dari dunia ini ya sudah logika itulah yang membantu kita meyakini sesuatu yang belum ada itu tadi. Oke, thank you Oke. Coach. Mungkin itu yang Ditunggu bisa banget, saya ditunggu banget sampaikan. researchnya tentang diri sejati. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu lebih luang lagi, saya pengen banyak nanya tentang researchnya Coach. Dari perspektif psikologi, Boleh, diri sejati itu seperti apa sih gitu. Betul, Coach. boleh Kak. Sama nanti cara-cara keluar ruh yang kayak gitu, Coach. Itu Ajarkan saya ya. saya belum pernah jadi saya nggak bisa ini ya. Kan ada ruh, ada jiwa dan kayak gitu-gitu. Nah, pengen keluar ruh kayak gimana gitu ajarkan saya. Oke. Gampang Kang, 800.000 beli tiket Citylink Kang, sok keluar lu tuh kaluhur Kang. Kan di atas lebih mendekat ke langit ya, berarti Anda lebih dekat sama Tuhan tuh kalau di atas. Thank you ya Coach ya. Oke, Oke, Coach. terima Thank you kasih. banget udah berbagi. Oke, si turun. Dadah, Makasih. Coach. Dadah. Wah seru nih, jarang loh Kang psikologi ya, ya maksudnya sekarang mulai naik ya. Mm-mm. Jadi dalam ilmu psikologi itu concernnya lebih kepada berbicara konteks jiwa gitu. Jiwa ya. Jadi pendekatan kepada ruh, pendekatan kepada diri sejati, pendekatan itu dalam perspektif psikologi yang terbaru itu namanya transpersonal. Jadi transpersonal itu udah mulai menyatukan antara jiwa dan spirituality gitu. Betul, betul. Itu menarik sih. Itu ngebahas tentang itu ya, keren ya. Keren. Ya, nunggu banget lah. Nih Betul. Coach Kita Hega tunggu ya, Coach, researchnya. nanti. Siap. Lanjut, Tak. Lanjut. Teman-teman, jadi kita mah belajar dari siapapun ayah di sini tuh ayah. Iyalah, kita kan Mike, murid. Apa? Betul. Halo, Pagi, Assalamualaikum pagi. pagi. Halo, Ya, halo bentar Suci. saya mau on kameranya ini nggak bisa. Belum bisa, belum bisa. Oke, gini aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini keren udah Oke. save love. Tadi Coach Huge, maaf ya Anda belum save love, Coach. Lain Huge Kang. Hega Kang. Hega, Coach Hega Anda belum save love ya. Anda masih malu menampilkan diri Anda. Berarti Iya. Karena masih Halo, penelitian Kang. Kang Abu sama penelitian Anda. Kang Anjrit. Ya. Akhirnya saya bisa naik juga. Udah 3 hari saya nunggu, pengen langsung Ini Ibu berinteraksi. Suci di mana? Saya orang Bandung, Kang.
di Oh, Jelekap, tapi Bandung. saya pindah ke Jepara. Ini di Jepara sekarang. Oh, gitu. Rumah menetap. Oke, masih banyak kayu di Ya, sana? Jepara. Wah, banyak banget. Banyak Keren-keren di Jepara center tuh. ya. Ayo Kang Gimana Abu gimana? main kalau ke sini. Ya, Boleh nanti ya. intinya tujuannya saya pengen berterima kasih banget. Ini intinya sama Hmm. Kang Abu. Ya mungkin eh, semuanya berkat Tuhan dan diriku sendiri sih. Cuman 2 bulan yang lalu saya baru kehilangan kakak karena cancer. Nah, terus saya kena trigger selama 2 bulan, Kang, yang takut mati, takut kanker, takut apa aja gitu yang semuanya bikin saya takut. Terus selama itu saya nonton yang Letting Go yang Kang Abu di YT dan itu benar-benar ngebuka jalan buat saya untuk survive melawan diriku sendiri itu benar-benar gitu Kang. Mhm. Jadi ya intinya pengen berterima kasih aja sih sama Kang Abu gitu. Ini tar. Melampaui ketakutannya gimana kok bisa dilampaui? Itu kan berat banget Betul. no. Bu Nah Suci itu keren kan pisan bahkan gitu. bahkan Kang, sampai sekarang sekarang masih ada. Hah? Kalau kalau Kakaknya cancer meninggal. Terus jadinya Bu ya, Suci ketakutan, takut cancer, takut mati gitu. mungkin Oh, karena oke. shock dan trauma ditinggal kakak karena memang kebetulan ini kakak perempuan satu-satunya dan orang tua dulu pernah meninggal juga, mungkin trauma yang sama orang tua dulu belum beres, sekarang udah harus kehilangan kakak perempuan lagi gitu. Dan kebetulan aku menyaksikan semuanya kayak pas dia lagi di rumah sakit, pas keadaan fisik terakhirnya atau bla 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 lah yang itu keset banget di memori Suci sampai sekarang yang nggak bisa dilupain dan itu jadi trigger, jadi takut sama apapun gitu Kang. Jadi takut sama cancer, mandi pun takut, sendiri takut, banyak orang takut gitu. Oke. Nah, Ibu bisa sekarang udah bisa lewat tuh rasa-rasa itu. Kalau dibilang lewat 100% sih enggak, masih kadang datang ada gitu. Yang dulu 2 bulan yang lalu tuh Suci ngerasainnya datangnya 5 kali dalam sehari gitu, rasa itu. Sekarang alhamdulillahnya sekali, 2 kali, tapi enggak sebesar waktu itu gitu. Oke. Nah, apa yang dilakukan sampai berkurang itu Bu Suci ngapain? Kok bisa gitu tuh gimana? Aku sih tiap pagi sekarang meditasi, terus yang Kang Abu cerita bukan cerita ya, maaf ya Kang, aku agak nervous karena untuk cerita itu masih sedikit agak. Iya kan ini juga bagian dari lagi ngecek voltasenya berapa, ininya gimana. Kan nggak apa-apa Bu, kan kita latihan. Panggil Suci aja jangan Ibu, saya mau. Oh iya Suci. Ya, jadi selama 2 bulan itu selain support dari suami juga, saya nonton YouTube dari Kang Abu gitu, terus meditasi setiap pagi, walaupun mungkin meditasinya masih jauh lah sama orang-orang yang lain ya, belum yang dalam banget, tapi yang kayak lebih mengenal diri sendiri, menerima rasa itu kalau datang gitu. Kayak kata Kang Abu kan di YT, oke, kamu baru datang, kamu tamu, nanti juga kamu pergi lagi. Itu selalu Suci terapkan di pikiran Suci supaya terulang gitu. Karena sekarang yang Suci ambil tuh, otak tuh sifatnya mengulang ya. Kalau kita ngambil melihat sesuatu yang negatif, terus kita pikirin, nanti diulang terus. Nah, selama 2 bulan, Suci menanamkan yang kata-kata Kang Abu aja dulu lah yang Suci dengar dan yang Suci lihat. Suci tanamkan di pikiran, terus ulang itu, dan setiap tidur Suci berusaha kata Kang Iwayan, Pak Iwayan. Pak Wayan. Ya, Pak Wayan, katanya memaafkan yang orang-orang yang pernah menyakiti atau berterima kasih kepada diri sendiri, sudah bertahan sampai sekarang. Memang itu berat banget Kang Abu. Suci sampai bilang Suci udah gila gitu. Ya, tapi kita tepuk tangan dulu dong buat Suci Kang. Ini gini ya. Kalau kita bicara dalam konteks ketakutan yang sangat stadium 4 itu kan adalah salah satunya ketakutan terhadap mati kan. Iya. Dan yang menarik adalah banyak orang takut mati bukan karena matinya, tetapi dongeng tentang matinya. Betul. Konsep tentang matinya. Jadi kalau boleh pakai bahasa yang agak gimana banget, ya kita banyak
langsung dibombardir dengan cerita-cerita yang menakutkan gitu. Sehingga bukan kematian yang membuat kita takut, tetapi kehilangan apa yang kita kumpulkan yang membuat kita takut mati gitu. Jadi kalau pakai bahasa apa ya, tasawuf lah gitu ya, bahwa kalau kamu masih takut mati, berarti kemelekatan kamu masih tinggi gitu kira-kira. Dan pun ya balik ya, semua adalah proses pembelajaran dan makanya happy banget ya Teh Suci ini bisa sampai bertestimoni seperti itu tuh sesuatu yang penting untuk disyukuri dan kita sama-sama belajar di pagi hari ini. Kita tepuk tangan sekali lagi. Nuhun Teh. Keren. Keren. Ya, Abu satu lagi nggak apa-apa. Iya, gimana? Sekarang Suci berpikirnya itu adalah kasih sayang alam semesta atau kasih sayang atau sekolah hidup yang bikin Suci berubah itu bener apa enggak ya? Karena Suci merasanya setelah itu memang berat menjalani itu dan itu sangat mengerikan rasa itu. Cuman sekarang Suci jadi punya kontrol aja sedikit gitu, merasa punya kontrol gitu, kayak nggak mau berekspektasi terlalu tinggi. Jadi kayak dulu tuh sebelum itu pengen punya iPhone 16. Sekarang untuk berpikir itu kayak enggak, itu bukan apa-apa. Tuh, tadinya mau nanya kalau sekarang udah beli, mau nanya beli di mana kan belum dijual sekarang. Kan belum ada, Anda gimana sih? Target kan. Oh, target ya. Ya, Oke. targetnya karena kan melihatnya kan keren, masih berpikir ke situ gitu. Sekarang kayak ada teman yang punya terus Suci lihat kayak enggak, ini bukan apa-apa kalau dibanding aku kemarin rasa itu gitu. Bukan, it's not everything, punten. Iya, betul. Ya. Dan Bener terima sih. kasih nuhun pisan sama Kang Abu, nuhun pisan itu cukup membantu selama proses Suci kayak gitu kayak nggak ada orang yang mendukung secara support mental, hanya suami itu pun ketemu pagi pulang malam karena sibuk kerja. Sehari pun Suci lihat YT-nya Kang Abu itu sangat menolong banget dan gampang dicerna sama Suci gitu yang awam gitu. Keren Teh, nuhun. Terima Tepuk kasih tangan, banyak. terima kasih. Ini insight luar biasa nih tentang ini, luar biasa. Makasih ya. Kalau bahasanya kurang ini karena ya Enggak lah, di sini mah santai. masih belajar. Di sini ruang tanpa nilai. Betul. Nggak ada nilainya, jadi emang nggak penting-penting amat sih ya. Yang jelas, Semoga sehat semuanya. selama manusia itu masih hidup, mereka masih busuk semuanya ya. Itu clear. Santai aja ya. Oke. Ya. Nuhun Teh, Nuhun pisan. nuhun sehat-sehat. Terima kasih. Nuhun, terima kasih. Tadi ada diskusi menarik di chat bahwa sangat sulit sekali menahan amarah. Dan perlu digarisbawahi, selama Anda masih menahan amarah, Anda tidak akan pernah bisa melakukan itu sampai kapanpun. Karena kenapa? Amarah tidak didesain untuk ditahan, tetapi amarah didesain untuk ditransfer atau untuk direalisasikan dalam bentuk yang lebih baik gitu. Karena kita tahu bahwa amarah itu energi, Betul. gitu kan. Sehingga kalau itu ditahan, dia akan 3 kali lipat lebih besar lagi, dan ledakannya lebih besar lagi gitu. Maka kalau kita menahan, mengabaikan, dan merasa nggak ada, itulah kenapa pentingnya untuk melakukan yang namanya letting go. Letting go itu adalah menyimpan amarah pada tempat yang tepat, dan concern tempat yang tepat itu membuat kita jadi lebih, dalam artian ya, menguntungkan, konstruktif gitu. Jadi kalau lagi marah nih, bersyukur. Kenapa? Energi loh. Tapi pas marah mau ngapain gitu. Cus, kemanain gitu. Gitu ya. Zumba Caranya ya. ke, line dance ke, olahraga ke gitu. Makanya ada tuh di Jakarta tuh yang ruangan siang marah tuh pukul-pukul botol tuh. Iya benar. Bagus itu ya. Benar. Laku, Jadi kalau bisa beli samsak bagus Kang. betul. Ya kalau nggak ada samsak suaminya boleh sih ya. Oke Kang, aduh hari ini seru. Ini kita kedatangan psikolog Kang. yang Iya, lagi ada research. psikolog, Itu menarik betul. loh. Itu research yang menarik. Pokoknya saya tunggu banget tuh Coach Hega Riset tentang apa ya? diri sejati, kan? Sejati ya. Wah, ya dalam perspektif psikologi Keren itu. gitu. Keren. daripada ini yang komen-komen, Anda jangankan diri sejati Anda ya. Orang lain udah riset diri sejati ya. Anda gocap aja per hari susah Anda. Ya. Oke Kang, sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama seperti biasa. Kang Adri sehat-sehat, Teh Ajam, Sama-sama. Guni,
Pokoknya sing sarehat semuanya dan teman-teman semua yang hadir pagi hari ini. Sehat selalu, jangan lelah untuk belajar dan bertumbuh. Dan yang paling terpenting tetap bahagia. Love you all, bye-bye. Nuhun, nuhun.